Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Juli 2025 hari Senin, minggu kedua di bulan Juli 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, hari ini tanggal 7 bulan 7, angka cantik. Jadi seperti biasa, jika kalian ada yang sekiranya ingin belanja, hari ini banyak diskon ya. Oke, hari ini kalau kita lihat goldnya ya, pembukaan pagi hari ini sudah langsung turun sejauh, kalau kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat dulu penurunan gold pada hari ini, pagi ini totalan ya, dari market buka sampai sekarang, per video sekarang saya buat, itu sudah turun sejauh 360 pip. Lumayan, ya kan? Lumayan. Nah, kemarin hari Jumat sudah saya katakan market Amerika libur. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil buy dan sell, silahkan. Karena kalau dilihat ini kan atasnya 3334, bawahnya 3324. Walaupun saya lebih prefer untuk cenderung bergerak ke bawah. Tapi kalau ada yang kemarin ngambil buy di atas 3334, ya kalian juga dapat profit at least 100 pip ya kan, atau 50 pip kalian dapat. Oke, sekarang mungkin pertanyaan kalian, why? Ini kenapa gold pagi ini tiba-tiba langsung junam ke bawah ya kan, ataupun bahasa kerennya seperti itu, tapi kalau bahasa normal ini kenapa drop gitu kan. Sebenarnya kemarin kalau kalian sudah saya katakan di hari Jumat bahwa pada saat Independence Day di Amerika itu Trump akhirnya beneran ya menandatangani dari yang sebelumnya rancangan undang-undang tentang pemotongan pajak, ataupun bahasa kerennya adalah Big Beautiful Bill ya, BBB, dan akhirnya sudah sah secara hukum, diresmikan bahwa untuk sekarang pemotongan pajak yang dilakukan oleh Trump berdasarkan undang-undang tersebut itu lumayan banyak ya. Kalau dilihat secara sekilas sih saya belum pure baca banget ya apa aja yang dikonsernkan, cuma katanya sih ini mengikis dari dana kesehatan ya, dana kesehatan katanya, kemudian masalah subsidi dari kendaraan listrik, kemudian apalah itu banyak banget ya. Pokoknya itu intinya kebijakan fiskal yang ditandatangani oleh Trump hari Jumat kemarin ya, hari Sabtu itu, tentang One Beautiful Bill itu kan, intinya adalah pro terhadap ekonomi di Amerika. Sehingga secara sekilas di sini di Discord saya lupa juga ngasih ini ya, ngasih pandangan fundamentalnya. Nanti deh ya setelah saya bikin video ini saya akan buat jangka pendek jangka panjang untuk analisa dari Big Beautiful Bill di Trump kemarin. Tapi secara sekilas ya, ini intinya Trump tanda tangan kemarin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika itu sendiri, walaupun ada tanda kutip negatifnya. Yang dimana tanda kutip negatifnya ini banyak ditentang sebenarnya oleh para investor dan juga para analis, bahwa ini jeleknya nanti di masa yang akan datang itu membawa sedikit berdarah-darah ya. Di samping itu juga berdasarkan hari Jumat kemarin katanya, ingat ya, kita tinggal sisa lagi 3 hari sekarang, besok, dan lusa untuk masalah batas dari deadline reciprocal tariff tanggal 9 Juli. Ingat ya, kita masih punya waktu lagi 2 hari. Sekarang, besok, dan lusa. Ya anggaplah 3 hari ya kan. Sekarang, besok, sama lusa. Jadi ingat, kita tidak tahu nanti bagaimana, apakah bakal di pause lagi atau tiba-tiba bakal ditetapkan. So far katanya Trump kemarin sudah mengirimkan, katanya sih sekarang ya, hari Senin sekarang, berarti di Amerika sekarang kan ini masih hari Minggu. Sekarang di Amerika ini masih Minggu jam setengah 10 malam. Berarti nanti malam ya, nanti malam berarti kan di Amerika sudah Senin pagi. Nah itu berarti katanya sih hari ini ada beberapa surat ke, kalau nggak salah, ke 12 negara tentang masalah tarif ya. Apakah mereka setuju ataupun deal seperti apa, itu katanya hari ini banyak surat yang bakal dikirimkan dari mana ya, saya sebentar, saya coba cari ya.
Mana tadi itu ya? Ya, pokoknya ada itu suratnya ke negara, kalau nggak salah 12 atau 14 atau 16 negara. Oh, sorry. 18 ini malahannya. Saya lupa pokoknya ya, 18. Ya, 18 negara. Kemudian itu yang membuat sedikit ketidakpastian sebenarnya, apakah di sini dari segi tarif itu sudah mulai deal sebenarnya atau bagaimana? Ya, ini kita masih mengesampingkan berita dari Timur Tengah ya, karena kalau kalian baca berita Timur Tengah masalah perang, dan kita juga mengesampingkan perang intinya ya. Di sini kita mengesampingkan perang karena kalau kita ngeh juga Rusia dan Ukraina kembali memanas lagi. Oke, kemudian masalah Israel kemarin ya, katanya itu ada serangan roket dari Houthi ya, dari Houthi lah bahasanya, saya lupa di sana sini lah ya, pokoknya itu ada perlawanan sendiri. Nah, di sini kenapa gold ini malahan tidak menjadi faktor pendukung masalah itu ya, karena sekarang sekali lagi untuk masalah minggu ini ya, sepertinya sih minggu ini kita bakal benar-benar dipengaruhi oleh berita fundamental pasca penandatanganan undang-undang tersebut, dan setelah nanti tanggal 9 resiprokal tarifnya seperti apa. Saya rasa minggu ini pure kita akan melihat dampak fundamental dari Amerika, yang dimana berarti mengesampingkan berita perang, apapun berita perang yang terjadi Rusia Ukraina, kemudian Israel, kemudian dengan Lebanon, apapun itu ya kan, saya juga nggak tahu Timur Tengahnya seperti apa. Saya rasa itu akan dikesampingkan dulu. Ya, itu akan dikesampingkan dulu karena market lebih prefer untuk melihat bagaimana ini Trump dalam minggu ini masalah resiprokal tarif, kemudian tadi sudah penandatanganan undang-undangnya, kemudian surat yang diberikan ke negara-negara yang kena tarif itu bagaimana. Saya rasa minggu ini market bakal pure bergerak fundamental akibat tersebut. Jadi di sini saya himbau sekali lagi untuk di minggu ini kalau kalian ingin trading gold, hati-hati volatilitas yang sangat ekstrim pada minggu ini. Ya, saya himbau hati-hati sekali. Kita tidak bisa berekspek kayak kemarin enak gitu kan, kita ambil buy, retest, sell, atau enggak ambil break buy, breakout, retest buy, kemudian tengah breakout, retest, sell, dan sebagainya gampang. Sepertinya sih pada minggu ini kita sedikit rada sulit kalau ada yang mau ambil posisi. Ya, sepertinya sih seperti itu ya. Ya, saya rasa seperti itu karena minggu ini marketnya bakal digerakkan pure secara fundamental. Jadi saya himbau sekali lagi pada minggu ini kita bakal luar biasa aktif banget. Ya, hati-hati. Terutama market gold itu sangat sensitif masalah tarif, kemudian masalah berita fundamental, pokoknya wah kenceng banget ya. Untuk hari ini secara kalender ekonomi hari Senin kita nggak punya apa-apa. Ya, hari Senin kita nggak punya apa-apa. Pada minggu ini secara kalender ekonomi kita juga nggak punya berita yang penting. Jadi menurut saya benar sih ya, minggu ini kita bakal benar-benar digerakkan oleh data fundamental dari segi Trump. Oke, jadi seperti itu ya fundamentalnya. Dan sekarang kalau kita lihat secara teknikal, ini marketnya tiba-tiba reject ya. Enggak sih ya, saya better tunggu aja. Oke, kita lihat dari segi weekly karena weekly sudah close ya. Weekly sudah close. Kalau dilihat apakah dengan kondisi bentuk weekly seperti ini kita bisa mengharapkan sesuatu? Jujur tidak ya. Dengan bentukan weekly candle walaupun ditutup bullish seperti ini ya, saya rasa ini tidak menjadi penentu marketnya bakal naik ataupun turun ya, naik ataupun turun walaupun secara weekly candle ya. Oke, sekarang semisalnya ya, kita lihat dari segi line chart. Kemarin sudah saya katakan dari segi line chart memang di sini ya, di sini potensial marketnya membentuk yang namanya inducement seperti kayak kemarin di tanggal 12 Mei. Ini memang bisa possible terjadi dengan keadaan ini wajib break di atas all time high 3435. Ya, ini wajib break seperti ini. Tapi kalau semisalnya pada minggu ini, oke, ingat minggu ini kita bakal digerakkan oleh berita fundamental sepenuhnya. Jadi kalau seandainya minggu ini kita tutup di bawah 3271 secara line chart,
maka otomatis marketnya melakukan break of structure, yang otomatis market dari segi daily yang sudah saya katakan kemarin benar-benar berubah dari yang awalnya bullish di sini. Di sini berarti marketnya melakukan change of character. Dan di sini jika marketnya break ke bawah, ini bakal menjadi yang namanya break of structure. Yang berarti sekalinya nanti weekly break di bawah 3275, minggu depan sudah pasti kemungkinan besar kita bakal ke 3200 atau bahkan ekstrim ke 3100. Ya. Jadi seperti itu. Ini low di 3270 secara weekly bakal menjadi penentu pada minggu ini. Apakah minggu ini bakal break di bawah ini atau masih stay di atas ini. Jadi kalau masih stay di atas 3275 secara weekly dalam penutupan candle secara line chart, ini rada sulit untuk kedepannya diprediksi seperti apa. Ya, jujur ini rada sulit. Ya, jadi harap diperhatikan untuk minggu ini. Dari segi weekly, indikatornya ya masih flat aja. Kalau dilihat dari segi RSI ini, apakah ada possible market weekly bakal tutup di bawah 60? Kemungkinannya sih ada, cuman kalau dilihat di sini RSI-nya masih flat sekarang sih di 60,63, walaupun secara stokastiknya ini masih 72 dan 71. Ya, 72 dan 71. Jadi belum bisa pure saya katakan nih marketnya mau bearish atau lanjut bullish. Oke. Ini rada berat soalnya karena weekly-nya beneran diam. Kemudian dari segi daily kalau kita lihat indikatornya bagaimana? Secara indikator daily, wah, ini sedikit berbahaya. Ya, indikator daily kenapa saya katakan berbahaya? Yang pertama dari segi RSI. RSI kemarin ketika dengan kemampuannya naik pada tanggal 30 Juni, ya kan? 30 Juni, 1 Juli dan 2 Juli dengan 3 candle berturut-turut, RSI-nya itu dari yang 39 naik sampai 53. Tidak berhasil naik di atas 60. Ketika terjadi bearish engulfing, marketnya turun dan sekarang RSI-nya di bawah 50. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, ibaratnya 50 ini kan menjadi data pivot. Dari dia break pivot, kemudian retest pivot dan ini lebih condong ke bawah, kemungkinan dari segi daily tekanan bearish sepertinya bakal ada. Ya, walaupun secara historical low terendah dari segi RSI itu adalah terakhir low terendah ada di 37 dan itu adalah ada di 18 Desember 2024. Ingat ya, daily momentum ke bawah itu tidak pernah terjadi selama 6 bulan terakhir ya. Karena ini kan terakhir itu angka RSI menyentuh di bawah 40 yaitu di 39 adalah di sini Desember 2024. Semenjak Desember 2024 walaupun kita melihat drop dari 3.500 sampai 3.118, RSI tidak pernah drop di bawah 40. Berarti mengindikasikan dropnya yang kemarin ini memang drop yang tidak ada tenaganya. Jadi kalau semisalnya gara-gara ini, gara-gara fundamental juga ya, didorong RSI-nya ke bawah, mengulang kejadian kayak Desember 2024, kejadian terparah berarti secara weekly terjadi break of structure, didorong dengan RSI daily yang bisa drop di bawah 40, saya nggak akan heran drop gold bisa sampai ke 3000. Tapi itu semisalnya jika memang terjadi. Ya, dan itu harus dibarengi dengan stokastik yang harus bisa muter ke bawah. Karena kalau dilihat secara stokastik sekarang ini kan bergerak naik, ya. Ini stokastik bergerak naik dan ini sekarang bergerak retest di 50. Jadi kalau ini retest 50-nya gagal, kemungkinan kita melihat adanya cross ke bawah, kemudian RSI juga lanjut turun ke bawah. Ya, kita bisa melihat adanya penurunan ekstrim nanti di XAUUSD. Ya. Secara daily, ingat marketnya itu sudah melakukan change of character dan kemarin sudah saya katakan ini high kemarin bisa menjadi potensial inducement. Karena sekali lagi kalau ini berubah menjadi inducement ya, kalau ini berubah menjadi inducement maka ini wajib bergerak harga di bawah 3247. Maka jika harga bergerak di bawah 3247 maka harga akan melakukan yang namanya break of structure. Karena otomatis pergerakan harganya bakal seperti ini. Dia membuat low, high, low, high, low, high. Jika misalnya bergerak ke bawah, maka market akan membuat yang namanya inducement di sini dan di sini bakal terjadi yang namanya break of structure. Tapi kalau market bergeraknya seperti ini,
ketika nge-break high di sini ya, nge-break high, kemudian dia turunnya tidak sampai break of structure di bawah di sini, yang ada malah nanti bergerak naik ke atas. Berarti otomatis di sini marketnya sudah berubah change of character. Ya, dari semulanya bearish sudah berubah menjadi bullish. Seperti itu. Oke. Dari segi daily kalau kita lihat per candlenya, kita sudah memakan seluruh dari bullish fair value gap yang ada di sini. Ya, kalian bisa lihat ini fair value gapnya sudah diisi, bahkan sudah di break. Jadi otomatis kedepannya menurut saya ya, ini bisa lanjut turun dengan kondisi daily hari ini wajib tutup di bawah fair value gapnya. Fair value gap berarti ini ada di harga 3309. Kalau daily ada tutup di bawah 3309, berarti kemungkinan besar bearish movement bakal terjadi. Tapi kalau misalnya tidak berhasil tutup di bawah 3309, rada sulit untuk ada ambil posisi untuk tembakan lumayan jauh. Ya. Karena kalau misalnya hari ini tutup lagi di 3320, 3330 dan sebagainya, itu rada susah ya. Jujur itu rada susah untuk bisa ambil posisi tembakan jarak jauh. Ya, tapi yang penting di sini fair value gapnya sudah diisi semua, bahkan sudah di break, sama seperti teori supply demand. Sekalinya itu di break, maka di masa yang akan datang ini bakal cepet banget ke bawah ataupun ke atas, tergantung bagaimana bentuknya ya. Karena ini adalah bullish fair value gap, sudah ditembus ke bawah, berarti otomatis di masa yang akan datang ini bakal gampang break ke bawah. Oke. Ingat secara daily Fibonacci yang kemarin itu marketnya berhenti ya bisa dikatakan di 50% ya, walaupun nggak sampai di 61,8. Jadi apakah kita bisa melihat possible terjadinya penurunan lebih lanjut? Bisa aja, karena sekali lagi sekalinya ini break di bawah 3246 ya, dia bisa lanjut untuk ke bawah. Dan secara daily saya ingatkan sekali lagi untuk masalah support resistance sekarang ya, kita punya satu immediate support yang ada di harga, saya pakai ini aja, 3270, dan resistennya ada di 3282. Jadi ingat ini adalah daily ya, penutupan candle daily, dan ini adalah penutupan candle daily resistance. Oke, jadi supaya kalian tahu sekarang trading range-nya itu sebesar apa untuk jangka waktu ini. Dari 3382 sampai 3270 ini adalah range yang cukup kalian tahu untuk mungkin sampai beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya. Jadi sekalipun kita melihat adanya candle yang belum close di atas ataupun di bawah, kita akan terjebak di range yang ini. Ya, range ini cukup lebar memang sejauh 1000 pip. Sekalinya kita bisa melihat marketnya close di atas ataupun close di bawah, tembus daripada resistance ataupun supportnya, ya udah. Kemungkinannya market bakal lanjut turun kalau jika break ke bawah, dan lanjut naik jika dia break ke atas. Untuk sekarang jika misalnya marketnya memang seperti pada minggu ini yang saya kira bisa lanjut turun ke bawah, sampai mana? Paling possible adalah dia bisa sampai nge-sweep low di 3200. Ya, kita masih punya ada utang satu gap kecil di sini ya. Ingat di bagian atas kita sudah nggak punya gap sama sekali. Ada sih kecil ya kan di 3367, ini kecil banget ya, di beberapa broker kayaknya ini masih belum ketutup ya kan, di 3368 dan 3367. Ini tipis sekali. Tapi di bagian bawah juga kita masih punya tipis gap di sini ya, di antara 3197, 3198 sampai 3200. Ini kita punya gap di sini dan kita juga ada gap kecil di sini. Jadi kemungkinannya jika memang market lebih prefer ke bawah, maka next target bisa sampai 3200. Ya. Kemudian dari segi H4, sekarang. Kemarin ada yang bilang apakah di sini potensial menjadi inverted head and shoulder. Potensialnya ada, tapi sekarang sudah tidak valid. Kenapa? Karena kalau kalian lihat pergerakan secara line chart aja lah ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah left shoulder, ini adalah neckline, ini adalah head, ini adalah right neckline-nya, dan di sini belum ada kepastian untuk ngebuat right shoulder.
Jadi apakah di sini bisa masih valid? Bisa aja, cuman menurut saya di sini belum kelihatan ya, belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Berarti otomatis batasnya adalah sampai di sini. Ada di harga 3301. Dan paling bawah adalah di 3295. Jadi ini adalah support become resistant, resistant become support yang ada di H4. Oke. Dan kalau kita lihat sekarang secara H4, marketnya sekarang apa? Jelas sekarang marketnya itu kalau dilihat sudah mulai bergerak bearish. Kenapa? Kalau kalian lihat dari sini ya, ini kan bearish, naik, turun, naik, ya kan? Terjadi change of character di sini. Kemudian marketnya retest, terjadi break of structure ke bawah. Oke. Dia membuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat lower low, kemudian marketnya break ke atas, dia ngebreak high yang terakhir di sini. Market berubah menjadi bullish, dia retest, kemudian naik. Oke. Sampai sini dulu ceritanya. Oke, ngerti ya kan? Semoga ngerti ya. Kemudian lanjut ya kan. Dari sini bullish, oke. Marketnya ngebuat break of structure walaupun tidak membuat yang namanya close candle body ya. Kemudian ketika dia break ke bawah, otomatis di sini melakukan yang namanya change of character. Ketika marketnya naik ke atas, marketnya sudah ngebreak low-nya sendiri, walaupun cuma ekor doang. Tapi itu sudah mengindikasi marketnya sudah melakukan yang namanya break of structure. Karena low hari ini sudah ngebreak low yang pada saat NFP hari Kamis kemarin. Ya. Jadi otomatis secara tidak langsung marketnya sudah berubah menjadi bearish, yang dimana ini adalah high, ini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Jadi sekarang kalau dilihat secara H4 sudah mulai bearish. Ya, H4 bearish, H4 bearish, daily masih bearish. Walaupun masih di tengah-tengah sih, tapi saya daily itu masih condong untuk bearish sebenarnya. Dan H4 sudah mulai bearish, berarti kita karena time frame besar daily dan H4 sudah mulai memasuki bearish ya, berarti sepertinya kita lebih prefer untuk ambil sell. Apakah kita masih bisa ambil buy? Bisa, karena pertahanan bullish terakhir ada di area ini. Dari 3.300 sampai 3.295. Kalau pertahanan bullish ini dijebol nanti seperti yang sudah saya katakan kemarin, karena saya lebih prefer untuk ambil buy di 3295 walaupun itu adalah counter trend dari H4. Tapi itu tidak menjadi masalah karena ya seperti kita tahu, jika itu adalah pertahanan terakhir biasanya itu bakal terjadi penolakan cukup kuat. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang bearish powernya kuat sekali masuk ke dalam benteng terakhir bullish di sini, tidak menutup kemungkinan benteng bullish ini juga bisa dijebol. Jadi ibaratnya bullish di sini bakal mati-matian mempertahankan benteng terakhirnya yang ada di 3295 sampai 3300. Oke. Itu untuk lebih detailnya kita buka ke H1. H1 kemarin sudah saya katakan bahwa di sini terjadi liquidity. Oke. Liquidity sudah diambil, sudah. Dia ketika ambil liquidity dia naik lumayan tinggi ya kan sampai 3344. Clear? Kemudian marketnya turun sekarang ya kan. Turun sampai mana? Ya kalian bisa lihat di sini, marketnya berhenti di rally base rally. Pas kena rally base rally kemudian mental naik. Dan ingat, kita masih punya satu rally base rally terakhir yang ada di sini. Ya, ini adalah rally base rally terakhir yang dimana ini adalah pertahanan bullish terakhir. Kalau ini lewat, ya, kalau ini sampai lewat, ini bisa bubar ke bawah. Makanya tadi saya katakan secara H4, ya kan dari 3295 sampai 3300 di sini. Ya, ini adalah pertahanan terakhir bagi bullish. Kalau ini jebol ke bawah, ya udah, ini bakal sayonara ke bawah lumayan sampai 3270, bahkan ekstrim sampai low 3450. Nah, jadi saya pribadi kalau ada yang mau nge-buy, ini masih bisa di-buy karena kan sudah saya katakan kemarin ya kan, di sini ada liquidity, oke. Di sini ada liquidity-nya. Nggak percaya kalian bisa lihat ke time frame M15. Ya. Di sini ada liquidity-nya nih, ya kan tuh, di sini. Kemudian kayaknya M5 deh ya. Coba. Ya, tuh M5-nya di sini ada liquidity-nya, ya kan?
Apakah habis liquidity-nya? Kita lihat. Apakah dia ngambil sampai level 3? Kita geser. Ya, dia ngambil sampai level 3, mentok, kemudian naik, mental, ya kan? Berarti otomatis liquidity ini sudah habis, ya. Secara time frame kecil, liquidity sudah habis, sudah dibabat semua. Sekarang coba kita cek rally base rally terakhir di sini. Di sini 3306. Kita geser. Oke, hampir kena. Coba kita pakai bagian atas. Ya, ini kita geser sampai sini untuk bullish order blocknya. Apakah kena? Oke, dia kena bullish order block kemudian mental. Berarti di sini secara bullish order blocknya ini sudah valid, ya, sudah dites. Ya, ini kalian bisa lihat sendiri. Sudah dites, masuk kemudian mental, ya kan? Jadi untuk sekarang, jika kedepannya marketnya untuk turun ke bawah, saya rasa ini bakal bisa cepat ke bawah. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke H1. Secara H1 kalau kita lihat berarti market kemarin respect di 3344. Angka apa itu 3344? Ya, sekali lagi 3344 itu adalah angka sakti yang sudah kemarin-kemarin saya kasih tahu. Ya, di sini. 3344 adalah suatu angka sakti yang bisa kalian cek di time frame H4. Ini dites, break turun, dites, break, retest naik. Ditahan, di breakout, turun ke bawah, di retest dan turun, di breakout terjadi fake out kemudian naik, di breakout, di retest dan turun. Ini benar-benar 3344 ini bisa dibilang angka ajaib ataupun angka sakti ya. 3344, 3345 sekitaran sana. Ya. Ini memang angka ajaib sih 3344 dan 3345 untuk saat ini. Ya, sampai periodenya ini adalah periode 3 Juni kemarin ya. Selama 1 bulan 3344 adalah angka keramat bisa dibilang ya. Oke, secara H1 apakah make sense ya? Secara H1 juga make sense berdasarkan structure terakhir ya. Karena structure terakhir ini kan menjadi support become resistant ya 3344. Apakah valid? Ya valid. Dia kan dites, kemudian di break, ini di break, kemudian sudah di retest dan sekarang turun. Nah, sekarang lanjut di mana? Kalau dilihat selanjutnya adalah di sini. Ada sekitaran di 3324 kalau mau disamain kayak di sini ya 3324, 3325 juga bisa. Mungkin saya pakai 3325 aja lah coba ya. Pas nggak? Oke, ketinggian 3325. 3324 sama kayak itu ya 3334 berarti 3324,5. Apakah pas? Ya, kurang turun sedikit coba ya. Saya pasin. Saya pasin di sini 3324,35. Well, ini sudah di break ya kan. Kita tinggal tunggu marketnya retest. Apakah possible retest sampai sini sekarang? Kita lihat ya, kita turunkan time frame-nya. Sebelum itu, coba kita ukur secara Fibonacci. Apakah ini marketnya sudah benar-benar lanjut bearish atau gimana ya? Secara H4 tadi sudah saya katakan marketnya bearish ya kan. Coba kita hitung dari swing terakhir H4 dari sini sampai sini. Market H4 turun sampai 1272 dan retest naik. Berarti kita turunkan sampai sini. Marketnya naik pas kena 61,8 kemudian reject. Dan kalau dilihat swingnya terakhir ini marketnya hampir kena 1272 di 3302 dan 1618 ada di 3290 yang dimana itu adalah pertahanan terakhir juga dengan bullishnya di 3295, beda lagi 50 pip ya. Berarti next target sebenarnya untuk penurunan kemungkinan hari ini ya, jika misalnya benar hari ini lanjut turun, sepertinya 3302 itu make sense kita bisa kena. Ya, 3302 itu sepertinya kita bisa make sense kena. 3302 atau enggak ya 3300 lah. Oke. Coba kita lihat momentum H4. Momentum H4 kalau dibilang ya ini bisa siap untuk lanjut turun ke bawah sih ya. Setelah secara H4 kita mengalami sideways yang cukup lumayan ya. Dari hari Kamis sampai hari Jumatnya itu. Sekarang kalau dilihat secara H4 ini tendensi H4 adalah bisa untuk drop ke bawah, mengulang kejadian kayak di tanggal mana ya contoh ya, saya kasih contoh dikit.
Mungkin bisa saya katakan kayak ibaratnya H4 kemarin di 18 Juni. Setelah kita sideways panjang ya kan, terjadi retest di 50, kemudian marketnya turun. Sama kayak di sini ya kan, sideways, seperti di sini sideways, kemudian dia break di bawah 50, kemudian sideways lagi ya kan, naik untuk retest 50 dan ini kemungkinan bisa drop. Jadi kalau H4 mendukung untuk drop ke bawah dan ini juga stokastik juga OTW drop ke bawah, ini lumayan cepat, berarti potensi 3.300 sepertinya lebih make sense kena ya. Oke, secara H1 saya nggak prefer untuk nge-buy di sini, nge-buy terakhir tetap di sini ya. 95 sampai 90, berarti 1618 ya tadi ya, sampai 96 sampai 90. Apakah kita bisa nge-buy ketika marketnya itu kena 1272 yang ada di 3.300? Bisa ya. Tapi masalahnya 3.300, 3.302 dan 3295 itu jaraknya lumayan pendek. Dan apalagi 3302 itu adalah batas terakhir dari demand di time frame H1 yang sudah masuk di sini. Jadi kalau skenarionya adalah jika marketnya itu drop ya, drop ngelewatin 1272, kemungkinan marketnya lebih prefer untuk langsung ngejar 3295 selaku demand selanjutnya, ataupun lebih prefer langsung 1618 baru dia mental naik. Jadi kalau kalian ada yang ngide untuk nge-buy di 3300 bisa, cuman harap diperhatikan nanti ya bagaimana reaksinya. Jika terjadi rejection kenceng, kalian boleh buy, tapi kalau misalnya tidak kuat ada rejection kenceng kayak di sini ya kan, dia kena demand tapi rejectionnya nggak ada, hati-hati. Bisa aja marketnya lebih prefer untuk ngejar di 3295 atau di 1618. Itu ya. Kalau dari M30 bagaimana? M30 kita ada yang namanya drop base drop barusan di sini. Berarti otomatis kita lebih prefer untuk menunggu retest di 3324, 3325, 3323 untuk ambil sell. M30 sudah close. H1 juga sudah close, berarti di sini marketnya lumayan reject ya kan, lumayan reject. Jadi untuk sekarang kalau ada yang mau ngambil sell Kalau ada yang mau ngambil sell, tunggu marketnya retrace saja. Retrace sampai mana? Ya, di sini sih lebih prefer ya, sekali lagi 3324, 3325, 3323 sekitaran sini untuk bisa ambil sell-nya. Kalau M5 nggak bisa, M1 pun tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali. Jadi lebih prefer kita nanti tunggu di 3325, 3326 untuk ambil sell nanti. Ya, seperti itu. Ya, kalau lebih di atas itu bagaimana? Kalau marketnya lebih di atas itu ya, maksimal untuk bisa ngambil sell selanjutnya adalah tinggal tarik Fibo aja sih. Fibonya yang di mana? Sebenarnya sih ya Fibonya yang lebih make sense adalah tadi pagi sih. Barusan banget ya, ini Fibo yang baru terjadi nih. Nah, ini 50% ada di 3324. Berarti nextnya maksimum adalah sampai di 3333 lah anggap ya. Atau enggak 3332 sekitaran sana. Karena kalau dilihat di sini kita ada M30 structure kecil di sini ya. Structure kecil di H1 333 berapa kemarin, 3332 ya. 3332 lah ya. 3332 itu adalah structure kecilnya untuk support become resistant. Jadi kalau misalnya ini marketnya ngelebihi 3325, 3324 misalnya ya kan, ini nggak di respect masih naik gitu kan, ya udah kesempatan terakhir adalah nge-sell di sini. Kalau di sini nggak ada konfirmasi nge-sell, ya udah jangan dipaksain. Berarti kemungkinan marketnya lebih condong untuk ya bisa ya dia sideways gitu kan dan sebagainya. Tapi saya pribadi sih ini marketnya bisa lanjut turun ya. Jadi kalau ada yang mau nge-sell sabar dulu, jangan gegabah. Ini juga masih hari Senin ya kan. Dan ingat kita masih punya waktu lagi 3 hari sampai hari Rabu untuk melihat bagaimana reaksi market. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini kemungkinan marketnya bakal pure digerakkan oleh berita fundamental dari segi tarif dan undang-undang yang sudah disahkan oleh Trump. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.